Lagu ini memang benar-benar sedih, terharu ya. Pak, silakan. Yang nyanyi sudah meninggal, masih sedih. Bye.
satunya barusan yang dilontarkan oleh Bang Joni pas waktu menyampaikan lagu himne PPMI, itu sangat terharu, Bang. Kedua, penyelenggaraan Milad PPMI yang ke-23 ini bertujuan untuk bagaimana caranya kader-kader PPMI yang berada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan di Cianjur, ini bisa menjadi pekerja yang profesional, berani, jujur dan amanah. Karena ketika kita mengingat Indonesia ini negara yang berkeadilan, tapi ketika kita lihat dari SK yang dikeluarkan oleh gubernur ini sangat terpaut jauh. Dari angka 4 juta, Cianjur ini baru setengahnya, baru 2 juta sekian. Sedangkan kebutuhan hidup tetap sama. Kebutuhan hidup sama, makan kita sama, apa yang harus kita lakukan setiap hari itu sama. Maka dari itu PPMI hadir di Cianjur untuk bisa mensetarakan kesejahteraan buruh dan rakyat di Cianjur. Itu harapannya. Allahu Akbar. Ketua Dewan Penasehat PPMI Pak Kiai Haji Gus Horib AS atas nama pimpinan para Cianjur mengucapkan selamat Milad ke-23. Mudah-mudahan PPMI tetap bersinergi dengan Polres Cianjur pada saat kegiatan. Jangan lupa berkoordinasi dengan Intel kami, ya, selalu berkoordinasi dan melakukan kegiatan-kegiatan agar bisa terus berjalan dengan sinergi, menjaga Kabupaten Cianjur yang aman, kondusif dan damai. Saya akhiri sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPMI ini adalah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia yang berbeda dengan NGO lain karena kita ada ikatan persaudaraan muslim, yang artinya harus adik-adikku pekerja-pekerja memahami bahwa ikatan kita ada namanya ikatan persaudaraan. Maka PPMI harus hidup dalam ikatan satu persaudaraan, yaitu ikatan akidah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kalau sudah ikatan akidah, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, kita perbuat, karena ini konteks adalah muslim, harus di atas landasan Al-Quran dan Sunnah. Bekerja yang amanah, yang tekun, yang sidik, yang jujur, tablik. Jadi seorang pekerja harus sidik, amanah, tablik dan fatona, karena kita diikat dengan ikatan muslim. Yang kedua, harus saya sampaikan kepada adik-adikku pekerja semuanya bahwa seorang muslim pertama kali yang akan dilihatnya adalah akhlakul karimah, moralitasnya. Sebagai pekerja, tancapkan di dalam hati dan benak kita bahwa kita seorang muslim. Di jidat kita ada tulisan PPMI, kita membawa misi umat, maka akhlakul karimah kita harus betul-betul kita jaga. Di mana kita bicara, kapan kita bicara, dengan siapa kita bicara, pakaian kita juga harus menunjukkan akhlakul karimah. Kenapa? Rasulullah SAW pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hadis riwayat Imam Tabari. Jadi pertama kali Rasulullah SAW diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya sebagai pekerja muslim, maka akhlakul karimah harus betul-betul kita jaga. Yang ketiga, kepada adik-adik pekerja muslim Indonesia, ya, ikatan akidah ini adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada batas teritorial, tidak ada batas suku, adat istiadat. Maka persaudaraan dalam Islam adalah ikatan akidah. Kalau sudah ikatan akidah, apapun yang berbicara tentang umat,
maka adik-adik harus tampil ke depan, membawa misi umat, membawa misi buruh sebagai guru-guru muslim, dan harus kita perjuangkan di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, sebagai muslim, meskipun kita sebagai buruh, maka jangan lupa identitas kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sholat kita harus kita jaga. Dalam keadaan apapun juga, sesibuk-sibuk apapun kita sebagai buruh, maka kewajiban kita kepada Allah wajib kita laksanakan. Udah waktu itu, waktu mendirikan KTP saya nggak ada. Mudah-mudahan Bang Lapong ingat saya, ya. Karena dulu krempeng, sekarang sudah bulat. Mantap. Presiden PPMI, saudaraku, sahabatku, Daeng Wahidin, Abangda Nur Fahri Timur, ini sebentar lagi jadi menteri, sekretaris penasehat, Bapak Bupati yang diwakili, Bapak Kapolres, mudah-mudahan insya Allah jadi Kapolres Pak segera. Amin. Bapak dan Ramil, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pekerja muslim. Kenapa dulu kita kasih nama bukan buruh muslim, tapi pekerja? Karena memang ummal, bahasa Arabnya itu ummal, lebih kepada pekerja. Kalau buruh itu kesannya lebih kepada eksploitasi. Maka sejak awal berdiri PPMI, kita sudah mengusulkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, uqtul ajira qabla ayyajif aruku. Bagaimana supaya pekerja itu sudah merasakan hasil, merasakan manfaat sebelum kering keringatnya. Ini juga salah satu misi saya ketika mencalonkan diri kemarin jadi anggota DPR. Tapi qadarullah memang alhamdulillah belum terpilih. Ini juga saya yakin, apalagi Jabodetabek ini, Jawa Barat, ini Mas Lili, Kang Lili ini Masya Allah nih, di Polda Jawa Barat terkenal sekali karena paling sangar menyuarakan hak-hak pekerja. Mudah-mudahan kita semua menampilkan ada yang harus beda. Tetapi pekerja-pekerja kita, saudara-saudara kita yang bekerja dimanapun, walaupun dia bukan muslim sekalipun, dia punya hak yang sama. Hak yang sama. Kenapa? Keringat yang keluar ini, keringat yang keluar dari fisiknya, dari badannya, dari karyanya, dari pikirannya, dari rasanya, semua kita menikmati. Karena itu harus betul-betul disuarakan. Jadi sangat kita sayangkan, ini satu-satunya yang turun kemarin PPMI dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya dalam asuransi ya. Ini beberapa kasus asuransi ini harus betul-betul perhatikan. Saya termasuk yang keras menyuarakan bagaimana supaya asuransi pekerja ini betul-betul dibuat sedemikian rupa. Saya bilang kepada para direksi, para pemilik perusahaan, para pemilik pabrik, bahwa kalau asuransinya umum, kasihan pekerja muslimnya. Tapi kalau asuransinya syariah, asuransinya Islam, insya Allah yang lain aman. Apa bedanya? Contoh yang sederhana, kalau asuransinya itu asuransi seperti yang misalnya BPJS tenaga kerja dan lain sebagainya, itu butuh perjuangan ekstra untuk mendapatkan kembali haknya. Ketika perusahaan itu bangkrut, perusahaan itu berhenti, perusahaan itu bubar, apa yang selama ini yang sudah disetor diambil dari gaji, jangan salah, diambil dari gaji, diambil dari upah para pekerja ini, kemudian menguap dan hilang begitu saja. Ini jangan sampai terjadi. Maka pekerja khususnya di unit-unit yang terkait dengan pabrik dan lain sebagainya harus betul menyuarakan. Nanti kita harus ada pelatihan khusus lagi nih Presiden. Kita kuatkan kembali supaya suara ini terus disuarakan kepada Presiden, kepada anggota Dewan, kepada para pejabat-pejabat terkait, kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita sampaikan untuk apa? Supaya ruh ini akan mewarnai Indonesia kita yang lebih maju dan sejahtera insya Allah. Barangkali ini dapat disampaikan mewakili dari Dewan Pertimbangan. Mudah-mudahan terus kita suarakan bahwa
semangat kita bekerja bukan semata-mata karena ingin makan. Semangat kita bekerja bukan semata-mata ingin hidup, tapi semangat kita bekerja lebih kepada ibadah. Niatkan dari rumah, niatkan sebagai ibadah. Kalau niatnya ibadah, insya Allah hasilnya maksimal. Kata pepatah Arab, man amila daiman akala naiman. Nih kalau orang pondok paham tuh, man amila daiman akala naiman. Siapa yang serius bekerjanya, sungguh-sungguh kerjanya, semangat kerjanya, insya Allah makannya sambil tidur. Maksudnya apa? Rezeki mah insya Allah sudah dari Allah. Luar biasa. Jadi bersyukurlah kawan-kawan, saya nggak mau bilang adik-adik, kawan-kawan. Kita punya dua ajengan yang bisa menjaga rel visi misi PPMI, karena PPMI ini agak beda. Itu pengantar saya. Tadi saya disampaikan sama Pak Toto, saya kalau bawa barang dari untuk kebutuhan pondok pesantren di Saudi Arabia, Dubai, bawa juga untuk guru, alat sholat, pakaian dan lain. Alhamdulillah. Jadi ini untuk pengurus PPMI di Saudi Arabia, Timur Tengah, ini perlu bersinergi dengan Pak Toto. Hari ini Anda sudah agak sedikit seumuran kita, 60 tahun lebih. Mudah-mudahan Anda sehat terus dan diberi berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, Asia biasanya beriel-yel dulu. Ada momentum Marsina. Tapi saya mau ingatkan dan mau menyampaikan, mungkin Bapak aparat, Pak Gubernur, ya pemerintah banyak belum tahu. Salah satu sumber daya manusia pertama diambil TNI untuk melawan Belanda itu dari buruh. Jadi sebenarnya cikal bakal TNI itu semua dari buruh. Karena yang siap progres masa aksi untuk melawan Belanda ketika itu adalah buruh. Dan tidak tanggung-tanggung, bapak pendiri buruh kita itu adalah guru bangsa ini, namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Muridnya bernama Insinyur Soekarno, Agus Salim, Buya Hamka. Tapi saya mau sebut pendiri buruh itu Suryo Pranoto, Agus Salim, itu orang isi semua, Hosok Kriminoto, Buruh Merah, Semaun, Alimin, Darsono Muso, itu pendiri buruh. Jadi Anda harus ingat itu. Kalau buruh sekarang terpecah tengah, kiri, kanan, ya itu karena moyangnya memang buruh itu di situ. Pemilik saham di Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menuntut agar supaya 43 triliun segera dikembalikan. Karena bisa diduga juga uangnya sudah tidak ada. Katanya sih habis beli jalan tol. Jalan tolnya kemudian dijual ke asing, tapi duitnya nggak balik menjadi kasnya BPJS. Nah ini ke depan perlu kita kritisi. Jadi dalam hal ini PPMI aksi menuntut agar segera dilakukan pengusutan mega korupsi yang terjadi di BPS Ketenagakerjaan, di Asabri, Jiwasraya, dan dana bantuan sosial. Nah ini mana dana bantuan sosial? Dana bantuan sosial, saya mendapatkan informasi bahwa Departemen Sosial sudah menyerahkan 500.000 paket bantuan sosial ke Kementerian Tenagakerjaan. Namun yang tersalurkan hanya 10.000 paket. Nah, 490.000 ke mana? Nah, tapi yang sampai ke Bogor diantar pakai pos itu hanya 65 paket coba. Dari angkatan PPMI sejauh Barat 18.000, ya kan? Harga verifikasi dinas tahun ini hanya kebagian 65 paket. Coba. Ya. Padahal saya tidak percaya. Teman-teman sudah sangat banyak membutuhkan itu bantuan. Kemana ini 490.000? Ini nanti mohon izin nanti ini Pak aparat yang terkait bahwa pasti kita demo di Kementerian Tenagakerjaan ini minta pertanggungjawaban 490.000 paket bantuan sosial COVID-19 kemarin yang disuruh hari ini yang sudah ditangkap juga dengan KPK.
Ini benar-benar saya nggak tahu apa yang ada di benak mereka hari ini, saudara-saudara. Begitu teganya mereka. Mereka seperti manusia yang tidak punya hati. Di kondisi lagi negara bangsa ini butuh bersama-sama kita bangun perekonomian ini, membangkitkan perekonomian bangsa Indonesia untuk keluar dari masalah-masalah COVID-19 ini, ya kan? Tentunya harus mendorong, karena salah satu pilar penggerak ekonomi penting di negeri ini adalah kaum buruh. Karena pabrik itu, mesin-mesin pabrik itu tanpa buruh itu hanya menjadi rumah-rumah hantu kosong dan besi-besi tua yang siap dikilo untuk ditimbang dan dijadikan uang. Tidak ada artinya itu tanpa teman-teman pekerja hari ini, saudara-saudara, untuk menjalankan proses produksi dan apa yang dipakai hari ini seluruh rakyat Indonesia mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kaum buruh yang bikin. Seragam polisi saja ini yang bikin kayaknya kaum buruh. Dia hanya tinggal dijajah. Begitu juga TNI, begitu juga pejabat yang lainnya. Tapi kenapa mereka begitu tega dan biadabnya, ya kan, memakan uang-uang buruh kita, uang-uang kita, uang yang kita tak simpan setiap tahun, setiap bulan kita kumpulkan. Sehingga banyak teman-teman yang menjadi korban PHK yang hari ini harusnya mencairkan jaminan hari tuanya, yang tadinya hanya diproses 7 hari sampai 14 hari kerja, sekarang harus menunggu sampai 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun. Jaminan hari tuanya belum dicairkan juga oleh BPJS. Kemudian ketika kita demo BPJS, orang bilang tolong jangan kami di demo. Sudah kita suratin baik-baik, sudah kita sampaikan baik-baik, ya kan? Sudah kita audiens baik-baik, tolong dicairkan. Kita datang baik-baik, tidak juga dicairkan. Giliran di demo kita tolong sama polisi. Tolong Pak, kita dilindungi. Nah, dalam hal ini polisi juga harus bijak, mengerti substansi persoalannya. Saya paham bahwa pihak kepolisian hanya menjamin Kamtibmas, tetapi bagusnya akar persoalannya jadi mengerti. Karena yang diminta ini adalah hak kita, yang memang sudah kewajiban BPJS untuk mencairkan itu. Tapi lagi-lagi fakta hari ini, dan kita apresiasi Kejaksaan Agung sudah mampu mengungkap itu. Nah, dalam aksi kemarin juga kita sampaikan kemarin bahwa kita berharap institusi Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri bahu-membahu bekerja sama mengungkap semua kasus mega korupsi ini yang jelas-jelas merugikan rakyat. Tidak ada negara di dunia ini yang bisa maju karena korupsi. Tidak ada, nonsens, omong kosong. Tidak ada. Yang ada adalah negara-negara menuju kehancuran kalau korupsi ini dipelihara. Makanya korupsi itu menjadi musuh rakyat dan alam semesta. Sekali lagi saya tanya kepada teman-teman, monyet makan nggak? Monyet minum nggak? Monyet korupsi nggak? Nah, kalau yang korupsi itu apa itu? Lebih buruk daripada monyet. Monyet aja begitu-begitu nggak pernah korupsi. Dan ingat, hukuman bagi korupsi itu, ya kan? Karena sudah tidak berperi kemanusiaan dan sudah tidak beradab lagi. Seharusnya dia care, dia peduli terhadap kondisi republik ini. Malah di tengah musibah yang sedang dilanda oleh bangsa Indonesia ini, mereka dengan sengaja memakan uang rakyat. Dan ketika ini terjadi dan ketika teman-teman semua mendiamkan persoalan ini, maka jangan harap rahmat dari Allah turun kepada kita. Tidak ada berkahnya kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mampu memperjuangkan hak-hak kalian ya. Korupsi ini bukan sendiri, tidak mungkin sendiri, mereka berkelompok. Mereka memiliki oligarki sendiri. Bagaimana caranya mereka ini mempertahankan kekuasaan mereka hari ini untuk tetap terus merampok kekayaan negara kita, menjajah rakyat kita, ya kan? Untuk tetap mereka mendapatkan legitimasi dari hasil-hasil dana-dana haram itu untuk mempertahankan kekuasaan demi mendapatkan dapat merampok kekayaan negara kita lagi secara terus-menerus. Ini yang harus kita lawan hari ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kita persaudaraan pekerja muslim. Pekerja itu menurut undang-undang adalah
orang-orang atau siapapun yang menjalankan proses produksi barang dan jasa yang dibayar setiap bulan dan mendapatkan upah dalam bentuk lain. Pribadi yang memiliki harkat, martabat, juga hak-hak kemerdekaannya sudah dijamin oleh konstitusi kita. Jangan kalian berpikir seperti budak. Budak itu hilang hak-haknya. Diamputasi hari ini sudah tidak ada zaman perbudakan. Jangan kalian mengaku pekerja, tapi kalian kelakuannya kayak budak-budak yang tidak mau memperjuangkan hak-hak asasi kalian sebagai pekerja yang memiliki harkat dan martabat demi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Dan ingat, insya Allah dukungan rakyat Indonesia akan mendukung kita melawan korupsi hari ini, teman-teman. Jangan takut, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat surah Al-Imran ayat 104. Allah mengharapkan ada segolongan umatnya untuk tetap memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Segolongan umat memang tidak banyak, pejuang-pejuang militan itu tidak banyak. Allah yang bilang itu. Tapi jaminan Allah itu bisa kalian baca di surah Al-Baqarah 249. Tidak sedikit kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah melindungi para orang-orang pejuang yang bersabar di jalan ini hari ini. Kalian tidak usah takut, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tetap konsisten, amanah dan istiqomah berjuang memperjuangkan anak pekerja yang hari ini dirampok dengan terang benderang oleh para kaum kapitalisme dan para oligarki kekuasaan yang hari tidak pernah berpihak kepada rakyat, saudara-saudara. Takbir. Ini. Jadi ketika kita memberikan kritik kepada mereka, tolong dengarkan kritikan, diminta dikritik. Nah hari ini kita kritik beliau. Kita memberikan solusinya apa? Kita PPMI tidak sekedar hanya mengkritik, tapi kita berikan solusi. Di forum ini saya nyatakan, saya berikan solusi kepada Pak Jokowi. Satu, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka upah buruh harus dinaikkan 100%. Agar kalian bisa segera belanja di warung-warung tetangga. Agar kalian semua segera bisa belanja hasil-hasil produk petani yang hari ini tidak ada yang beli, membusuk semua di sawah-sawah mereka karena tidak ada yang beli. Beli langsung, jangan andalkan para importer itu. Ya kan? Kan Pak Presiden juga yang bilang benci produk luar negeri. Ya kita berdayakan sekarang. Kalau memang kita benci produk, maka kita berdayakan kemampuan nasional kita. Kita berdayakan kemampuan rakyat Indonesia ini. Rakyat Indonesia ini hebat-hebat kok. Cuma kadang masih bermental muda, tidak percaya diri. Padahal pejuang-pejuang Republik kita ini, pendiri-pendiri bangsa ini memerdekakan bangsa ini melalui sebuah perjuangan, melalui sebuah pertempuran, melalui sebuah pengorbanan darah, nyawa dan air mata. Republik Indonesia ini bukan merdeka seperti ini yang ada yang lain aja diberikan kemerdekaan oleh kaum penjajah. Indonesia ini berebut kemerdekaannya. Ya, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hari ini hari yang kau temui bertambah 1 tahun. Aku tidak mau bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan detik, bukan detik dan bukan Dimohon untuk semua peserta menggunakan masker dengan benar.
Ya, tetap jaga jarak ya. Jaga jarak. Mari kita tentukan hati sejenak, kita berdoa. Mudah-mudahan di Milad ke-23 ini PPMI semakin maju dan insya Allah para pekerjaan sejahtera. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم بارك في حياتنا. اللهم بارك في حياتنا وفي أعمالنا وفي أسرتنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية للسعر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fotonya foto pas. PPMI Indonesia.
Maju